Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini nakku? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Ayo satu orang dulu pimpin doa kita nakku. Oke, ayo depan dok. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, syukur padamu Tuhan, sebentar lagi kami memulai pelajaran kami, berkati kami dan berikan kami kepintaran agar dapat menjadi sesuai yang diberikan ibu guru kami. Berikanlah ibu guru kami kesabaran untuk mendidik kami. Dan doa kami sampaikan kedatangan pengasihan-Mu. Amin. Oke, udah selesai berdoa, kita pimpin lagu wajib kita ya. Mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung. 1, 2, 3 ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Oke, kasih oplos sama kawannya. Nah, silakan duduk nakku. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ibu absen dulu ya nakku. Nikita Adawiyah, Irani, Sartika, Dewi, Oriza, Regina, Manda, Nikita Milala, Claudius, Kuchandri, Yoga, Abai, Afdal, Brian, Joel, Ahmad, Alif, Anugrah, Friendly, Bragi, Herman, Sabrina. Oke, berarti hadir semua ya anak-anak ibu ya. Oke, jadi materi kita sebelumnya itu kita ada pernah belajar tentang KA. Apa itu KA anakku? Siapa yang tahu apa itu KA? Kecerdasan artifisial. Boleh? Ayo anakku. Siapa namanya? Oke, apa itu kecerdasan artifisial anakku? Pengoperasian apa? Ada lagi yang tahu selain dia? Ada? Boleh. Oke, jadi KA itu adalah program kecerdasan buatan atau yang disebut dengan robot. Ya, jadi di sini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Nah, jadi manfaat materi pembelajaran kita hari ini nakku, siswa mampu memahami dasar-dasar deep learning, model bahasa besar, dan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi sederhana menggunakan Python. Nah, dalam program Python ini kita akan bahas selanjutnya nanti ya. Oke, kemudian definisi kecerdasan artifisial ini ada beberapa menurut para ahli. Ini nggak usah kita bahas karena udah diterangkan tadi. Kemudian ada karakteristik kecerdasan artifisial. Ini ada 4. Yang pertama, KA belajar dari data. Kemudian KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan prediktif. Yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Oke, nah dari gambar yang di depan ini nakku, manakah yang lebih baik menurut kalian? Robotkah atau manusiakah? Mana yang lebih baik menurut kalian? Manusia ya. Tetap lebih baik manusia daripada robot, karena yang menciptakan robot itu pun manusia. Oke.
Nah, inilah versus manusianya. Kecerdasan artifisial itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Nah, kalau kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Inilah perbedaan antara robot dan manusia. Selanjutnya, kalau dia kecerdasan artifisial, dia belajar dari data dan program yang diberikan. Apa yang kita perintahkan, itu yang mereka laksanakan. Seperti itu kalau robot ya anakku. Tapi beda dengan manusia, dia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya, kalau kecerdasan artifisial itu hanya memahami hal yang ada dalam datanya, kalau manusia bisa memahami konteks yang luas. Nah, kemudian selanjutnya, komponen utama kecerdasan artifisial ada itu data, algoritma, model KA, infrastruktur antarmuka dan keamanan. Bisa diperhatikan dalam layar ya. Kemudian prinsip kerja KA itu ada masukan, ada proses dan ada keluaran. Ini udah pernah sering dengar ya anakku yang di depan ini ya. Bisa ya. Kemudian ada 3 subkategori kecerdasan artifisial. Mana yang lebih kuat? Dari gambar yang di depan ini mana yang lebih kuat menurut kalian nakku? ASI ya. ASI itu melampaui kemampuan manusia. Dialah paling kuat di antara KA ini. Di antara kecerdasan artifisial ini, ASI lah yang paling kuat. Dialah yang melampaui kelebihan atau kemampuan berpikirnya manusia. Bisa ya? Oke. Kemudian kategori perangkat KA dan contoh aplikasinya. Ini ada asisten KA, produksi video, not tulis raport, penulisan dan lain-lain. Oke, selanjutnya aplikasi KA dalam berbagai bidang. Ada beberapa bidang itu ekonomi dan bisnis, pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ada kesehatan, industri dan manufaktur. Kemudian profesi di bidang KA itu ada beberapa ini. Ada data scientist, menganalisis data dan membuat model KA, merancang algoritma pembelajaran mesin, dan selanjutnya. Kemudian kolaborasi manusia dan KA transformasi berbagai bidang. Ada beberapa desain kreatif, ada penelitian dan analisis data, penyuntingan tulisan dan pemrograman. Ini bisa kita lihat di depan apa aja fungsi-fungsinya ya anakku. Bisa ya. Nah, dari pemaparan yang Ibu jelaskan tadi, ada yang mau bertanya? Ada? Atau udah jelas semua? Udah? Oke nakku, dari pemaparan yang di depan tadi tentang KA, berikut ini ada tontonan video, mari kita simak ya. Pesan Keraton Pasuruan, warga menggunakan helikopter untuk transportasi ke pasar atau sekolah dengan tarif hanya Rp2.000. Saya tidak sabar untuk segera melompat. Woi, lu yang manggil gua Jawa tadi, gua tunggu di Gergopo lu pada player old no gyro HP Samsung J Prime nih bos, senggol dong. Masa nenek udah tua begini, kau buat prom yang bikin jantung copot? Mentang-mentang udah bisa pakai AI, gua dibikin lompat dari pesawat gini gua dia. Lu mau gua masuk angin? Kamu pikir nenek-nenek begini saya tidak berani? Saya akan cari kau bukti. Di mana kau bukti? Gila nih si Raika, masa sapi gua mau dikurbanin? Kenapa hewan kurban selalu laki-laki? Karena kalau perempuan, jangankan kurban, mengalah saja susah sekali. Woi, kalau ngeprom tuh yang bener. Masa nenek tua begini dikejar dinosaurus? Cucung nenek bener-bener ya. Masa iya nenek dikejar gini? Kenapa nggak ikut? Enak naik T-Rex. Nyesel kamu. Bang Emir ada-ada aja. Orang lain kurban pakai sapi, lah ini kurban pakai dinosaurus anjir. Ada berapa banyak Pak dinosaurus yang tahun ini dikorbankan? Sekitar 10 ekor dinosaurus asli Garut. Bos, tiap tahun kurban sapi jembe. Bersih darah tinggi, euy. Saya tahun ini nggak bisa kurban sapi, tapi saya
Saya bawa terek 1 ekor nih, mohon dibagi merata ya. Oke. Nah, sampai di situ videonya. Ada yang bertanya, apakah ini video buatan manusia atau bukan? Bukan. Ini buatan manusia? Ini buatan EA ya, anakku. Ini bukan buatan manusia. Ini semua video yang kita tampilkan tadi itu terbuat dari EA. Nah, sekarang ibu mau kalian membuat aplikasi dari EA. Gunakan prompt yang tepat. Apa yang kalian inginkan itu yang kalian ketikkan, supaya dia muncul gambarnya seperti itu, yang di depan itu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, ayo lanjutkan yuk. Ya, ketikkan promptnya. Contoh, saya ingin membuat gambar di sebuah pemandangan, ada ikan-ikannya, ada gambar kucingnya, dan ada gambar petani lagi menanam padi. Boleh itu ketikkan. Bisa dari aplikasi Gemini, ada aplikasi Grok, dari aplikasi ChatGPT juga boleh kalian bikin dia perintahnya, promptnya, buatkan saya gambar ibu-ibu lagi menangis di tepi pantai sambil menggendong anak, seperti itu dia promptnya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Siap, Bu. Kalau yang udah siap bilang ya, Nako. Ada yang udah siap angkat tangan ya.
Udah ada yang udah siap? Ini siapa namanya? Beragi, Bu. Beragi membuat promnya ikan-ikan di pinggir sungai lagi berenang, ada lagi pohon-pohonnya, tambahkan lagi dia Beragi, tambahkan lagi, buatkan ada mobil lewat atau ada kendaraan yang melintas di tepi danau itu, bikinkan dia anakku. Ibu. Udah ada lagi yang udah siap nakku? Udah, Bu. Udah ya, sini siapa namanya? Claudius, Bu. Claudius, dia membuat pemandangan yang indah, ada burung-burung terbang, ada lagi ibu-ibu yang lewat di pinggir jalan sambil berjualan. Tepuk tangan dulu untuk Beragi Naki. Oke. Nah, di depan ini coba perhatikan dulu. Ibu akan membuat contoh dari aplikasi Grok EA. Ibu membuat ibu-ibu lagi memancing membawa anaknya 5 sambil menangkap ikan. Itu bisa lagi ibu bikin, buatkan, kita ketikkan promnya, buatkan siswa kelas 10 SMK lagi memasak ikan di tepi sungai memakai baju berwarna kuning. Nah, Nah, seperti ini dia tampilannya ya anakku. Kalau kita ketikkan promnya, kalau kita ketikkan perintahnya, apa yang kita perintahkan, itu yang dia keluarkan. Itulah EA, ya. Kemudian kalau kita merasa itu kurang, kita bisa menambahkan lagi, buatkan orangnya sebanyak 5 orang, contoh. Maka EA akan melakukan perintah yang kita buat. Nah, seperti itulah dia kira-kira kalau EA ini anakku. Bisa dari aplikasi Gemini pun bisa, dari Grok bisa, dari ChatGPT juga bisa. Jadi apa yang kita perintahkan, apa yang kita inginkan, kita ketikkan promnya, itu yang akan keluar. Bisa ya? Oke. Oke, nakku, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, silahkan Kak. Bu, kan ChatGPT termasuk dari bagian A. Oke. ChatGPT ada apa perbedaan premium sama yang tidak premiumnya? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Apa perbedaan ChatGPT yang premium sama yang bukan premium? Jadi, perbedaannya ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau dia yang berbayar, maka jangkauannya semakin luas. Apapun yang kita minta, baik itu video, gambar yang lebih baik, maka akan dihasilkan dari yang berbayar. Seperti itu. Kalau dia yang tidak berbayar, maka hanya sebatas itu aja gitu nakku, apanya yang dihasilkan dari ChatGPT itu gitu, nggak terlalu luas dia jawabannya yang dikasih oleh ChatGPT, seperti itu ya. Bisa? Ada lagi yang bertanya nakku? Saya, Bu. Oke, silahkan nakku. Ini tadi kan gini, Bu, kalau misalnya KA ini kan dia berfungsi. Kalau misalnya kayak di content creator kan dia berfungsi kayak membuat animasi. Ada fungsinya tersendiri, Bu. Kalau di bagi mahasiswa itu fungsinya apa, Bu? Mahasiswa, jadi siswa bagi pelajar. Pelajar. Oke, silahkan duduk. Bagus sekali pertanyaannya ya. Apa gunanya KA ini untuk pelajar? Nah, jadi nakku, gunanya tadi untuk konten kreator udah kita lihat ya, itu supaya videonya itu menarik. Nah, jadi untuk siswa, kita belajar KA ini supaya kalian ada pembelajaran, ada tugas dari guru, kalian bisa mengerjakannya dari aplikasi ini tadi. Apa aja tadi aplikasinya nakku?
ada tadi ChatGPT ya, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Grok ya. Itu semua aplikasi yang bisa kalian gunakan sebagai siswa atau pelajar untuk mengerjakan, mempermudah tugas-tugas kalian di rumah, baik itu dari guru atau dari mana aja. Karena apapun yang kalian minta, apapun yang kalian perintahkan sama aplikasi ini, maka akan dihasilkan oleh aplikasi ini. Seperti itu, bisa ya anakku? Bisa, Bu. Oke, ada lagi yang bertanya anakku? Ada lagi? Yang di belakang? Ada anakku? Halo. Oke, silahkan Bang. Apakah semua orang bisa menggunakan ChatGPT? Oke, apakah semua orang bisa menggunakan ChatGPT? Tentu ya, tentu semua orang bisa menggunakan ChatGPT kalau ada internetnya. Ya, karena ini berhubungan dengan internet, maka semua orang atau nenek-nenek, anak-anak, semua bisa menggunakan ChatGPT. Bisa ya? Oke. Oke, selain ini orang ini tadi, ada lagi yang mau bertanya, Nakku? Oke, silakan, Nakku. Setelah dari ChatGPT tadi kan Bu, kan kita sudah melihat orang yang lagi membakar ikan di pinggir Sungai. kan Bu. Ya. Itu bisa dibandingkan dengan manusia yang asli Bu. Nah, pertanyaannya bagus. Duduk dulu, Naku. Ibu jelaskan ya, dari gambar itu, apakah itu bisa kita bandingkan dengan buatan manusia atau kenyataannya? Seperti itu ya pertanyaannya ya. Nah, jadi ini bisa kita bandingkan ya, Naku. Bisa kita bedakan mana yang AI, mana yang buatan manusia. Contoh, kalau dari gambar yang di depan itu kan gambarnya buatan AI. Jadi itu pori-porinya itu nggak nampak. Beda sama yang aslinya. Seperti kita ini kan nampak pori-porinya kan anakku. Tapi kalau gambar buatan IA itu terlalu cerah, terlalu bagus seperti itu. Bisa ya? Oke, ada lagi yang bertanya anakku? Ayo satu orang lagi Bu, kasih kesempatan. Ada yang bertanya? Oke, silahkan anakku. Saya ingin bertanya Bu, apakah AI bisa menggantikan fungsi manusia Bu? Apa? Fungsi manusia? Ya, mungkin dalam pekerjaan Bu atau mungkin Oke. mengajar. Boleh, duduk. Silahkan duduk anakku. Apakah fungsi AI bisa menggantikan peran manusia? Nah, kita ini sekarang ini menuju ke sana, menuju ke arah robot. Karena di negara-negara luar, nakku, kita ini manusia udah digantikan sama robot. Karena aplikasi yang sekarang ini adalah aplikasi AI. Semua yang kita kerjakan bisa digantikan oleh robot. Seperti itu ya, bisa ya, nakku? Oke. Oke, nakku, kita perhatikan dulu video yang di depan ini ya, supaya kita tahu bagaimana sebenarnya kerja kecerdasan AI ini. Bisa ya? Oke, perhatikan dulu ya. AI dengan cepat mengubah dunia ketenagakerjaan. Meskipun menjanjikan peningkatan efisiensi dan inovasi, AI juga menimbulkan tantangan bagi sektor pekerjaan tertentu. Memahami peran mana yang paling rentan terhadap otomatisasi dapat membantu individu dan organisasi mempersiapkan diri menghadapi tenaga kerja yang terus berkembang. Dampak AI terhadap lapangan pekerjaan. Studi terkini menunjukkan bahwa AI dapat mengotomatiskan sebagian besar pekerjaan saat ini. Misalnya, laporan oleh Goldman Sachs memperkirakan bahwa AI dapat menggantikan setara dengan 300 juta pekerjaan penuh waktu secara global, yang memengaruhi seperempat tugas pekerjaan di Amerika Serikat dan Eropa. Laporan tersebut juga memperkirakan 2/3 pekerjaan di Amerika Serikat dan Eropa terpapar pada beberapa tingkat otomatisasi AI, dan seperempat dari semua pekerjaan dapat dilakukan sepenuhnya oleh AI. Sebuah studi oleh McKinsey Global Institute melaporkan bahwa pada tahun 2030, setidaknya 14% karyawan di seluruh dunia mungkin perlu mengubah karier mereka karena digitalisasi, robotika, dan kemajuan AI. Dan Forbes juga mengatakan bahwa menurut laporan MIT dan Universitas Boston, AI akan menggantikan sebanyak 2 juta pekerja manufaktur pada tahun 2025. Pekerjaan yang paling rentan terhadap otomatisasi AI. Karena AI cenderung unggul dalam tugas-tugas yang repetitif, dapat diprediksi dan berbasis data. Akibatnya pekerjaan di sektor-sektor berikut berisiko lebih tinggi. 1. Manufaktur dan pergudangan. Peran yang melibatkan tugas-tugas rutin seperti pekerjaan jalur perakitan dan manajemen inventaris semakin diotomatisasi.
Amazon misalnya telah mengintegrasikan lebih dari 750.000 robot ke dalam operasinya yang berdampak pada pekerjaan gudang. 2. Layanan pelanggan dan chatbot dan asisten virtual bertenaga AI menangani semakin banyak pertanyaan pelanggan sehingga mengurangi kebutuhan akan agen manusia. Misalnya, perusahaan seperti Telstra telah memanfaatkan AI untuk menyederhanakan operasi layanan pelanggannya. 3. Transportasi dan logistik. Pengembangan kendaraan otonom mengancam pekerjaan mengemudi, termasuk pengemudi truk dan personel pengiriman. Waymo dan perusahaan lain sedang menguji teknologi self-driving yang dapat mengganggu industri transportasi ke depannya. 4. Entry dan analisis data. Kemampuan AI untuk memproses dan menganalisis kumpulan data besar dengan cepat membuat peran yang berfokus pada entry data dan analisis dasar rentan terhadap otomatisasi. 5. Layanan keuangan. Tugas-tugas seperti pembukuan, persiapan pajak, dan analisis keuangan dasar semakin banyak dilakukan oleh sistem AI yang memengaruhi peran dalam akuntansi dan keuangan. AI dapat membantu seorang programmer. Misalnya, GitHub Copilot yang dibangun dengan menggunakan model GPT-3, a Generative Pre-trained Transformer, dapat membantu seorang programmer untuk menuliskan kode dasar dengan cepat dan efisien. Pembuatan kode-kode dasar seperti ini biasanya dilakukan oleh programmer-programmer pemula dalam suatu tim pengembangan software, mempersiapkan masa depan berbasis AI. Untuk beradaptasi dengan perubahan pasar kerja, individu dan organisasi harus mempertimbangkan strategi berikut. 1. Pembelajaran berkelanjutan. Terlibat dalam pembelajaran seumur hidup untuk memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan teknologi yang sedang berkembang. 2. Menekankan keterampilan manusia. Berfokus pada pengembangan soft skills yang tidak dapat ditiru oleh AI, seperti kecerdasan emosional dan pemikiran kritis. 3. Pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan. Berpartisipasi dalam program pelatihan untuk beralih ke peran yang tidak terlalu rentan terhadap otomatisasi. 4. Reformasi kebijakan dan pendidikan. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus memperbarui kurikulum dan kebijakan untuk mempersiapkan tenaga kerja untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, terutama AI. Jadi, integrasi AI ke dalam tenaga kerja menghadirkan tantangan dan peluang. Sementara pekerjaan tertentu berisiko mengalami otomatisasi, peran baru muncul yang memanfaatkan kemampuan unik manusia. Dengan beradaptasi secara proaktif melalui pendidikan, pengembangan keterampilan dan reformasi kebijakan, masyarakat dapat menavigasi transisi menuju masa depan yang didukung AI. Alif. Udah anakku? Udah, sampai di sini ada pertanyaan tentang video yang di depan tadi? Ada yang mau bertanya? Udah jelas? Jelas ya? KA itu udah persis seperti buatan manusia. Kita tonton dulu ya. Setelah hujan, harap berhati-hati jika Anda akan bepergian. Oh alah Bapak. Melaporkan kondisi jalan terkini setelah hujan, harap berhati-hati jika Anda akan bepergian. Oh alah Bapak. Oke. Melaporkan kondisi jalan terkini setelah hujan, harap berhati-hati jika Anda akan bepergian. Oh alah Bapak. Udah kita perhatikan video yang di depan kan? Nah, apakah kalian merasa kalau itu benaran buatan manusia atau memang benar-benar kenyataan? Itu buatan AI atau kenyataannya? Buatan AI ya, tapi udah sama persis seperti buatan manusia ya. Memang udah kenyataannya seperti itu ya. Oke nakku, karena pembelajaran kita udah selesai, maka ibu bikin tugas kalian di rumah. Tuliskan yuk, tuliskan. Buatkan menggunakan perintah AI sebuah prompt yang mengatakan bahwa sebentar lagi
akan diadakan ujian di SMK Negeri 1 Merdeka. Udah? Udah ya. Berarti itu tugasnya di rumah, kerjakan minggu depan kita kumpul ya nakku. Oke, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa dulu. Ada satu orang yang mau memimpin doa kita pulang nakku? Oke, silakan nakku, pimpin doa kita pulang yuk. Oke. Sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan yang telah menemani kami di sekolah ini dengan keadaan baik saja. Ya Pak, sebentar lagi kami pulang ke rumah kami masing-masing, berkati kami di perjalanan, dan sampaikanlah kami ke depan rumah kami tanpa kurang apapun. Inilah doa kami sampaikan kepada tangan pengasihan-Mu. Amin. Amin. Udah yuk, pulang yuk.